Oke, jadi di video kali ini gue akan sharing-sharing ya tentang kesalahan gue dalam bangun otot ya. Karena gue udah gym ya cukup lama sih, kurang lebih sekitar 4 sampai 5 tahun ya. Walaupun gue bukan yang sepuh banget gitu ya. Yang udah gym belasan tahun, puluhan tahun, enggak ya. Gue udah gym ya paling cuma 5 tahun lah. Dan gue rasa cukup banyak kesalahan yang gue lakuin ya selama selama gue nge-gym ini. Jadi gue pengen sharing kesalahan gue biar kalian semua yang nonton video ini gak ngelakuin kesalahan yang sama lagi gitu kayak gue. Kesalahan pertama gue itu adalah overtraining ya. Jadi gue tuh dulu adalah orang yang sangat tergila-gila dengan nge-gym ya. Gue tuh nge-gym 6 kali seminggu ya. Ya mau gimana gitu, namanya anak SMP, anak SMA gitu kan. Ya masih gak ada kesibukan, gak ada kerjaan gitu ya. Intinya gue pulang sekolah langsung nge-gym gitu gue. Dan awalnya progres gue sih berjalan mulus aja gitu ya. Otot gue tumbuh terus sampai pada titik dimana ada fase stagnan gitu ya. Dimana beban angkatan gue tuh gak naik lagi gitu. Nah jadi buat kalian yang mungkin baru mulai gym ya, mungkin kalian gak pernah ngerasain ya fase stagnan ini ya. Karena kalian masih punya newbie gains dan progres kalian ya berjalan lancar aja terus. Tapi saat kalian mulai memasuki fase stagnan, di situ beban angkatan kalian tuh bener-bener ngestak gitu, gak naik-naik. Kalian latihan berminggu-minggu, berbulan-bulan gak naik-naik gitu. Nah jadi kalau beban angkatan kalian itu gak naik-naik ya, walaupun kalian udah latihan selama kurang lebih 1 bulan atau lebih, maka itu jelas kalian udah memasuki fase stagnan ya. Itu mungkin pertanda bahwa newbie gains kalian udah kelar itu. Nah awalnya gue pikir, oh ini mungkin saatnya gue lakuin bulking gitu, karena gue lihat di YouTube orang-orang yang pengen naikin ototnya itu harus bulking dulu katanya gitu ya. Jadi oke lah, gue mulai bulking gitu sampai gue beli whey yang gainer tuh ya, yang untuk naikin BB itu ya. Dan gue makan lebih banyak dan alhasil berat badan gue dari 65 kilo itu naik ke 75 kilo ya. Itu gue gak tahu, gue lupa itu kurang lebih dalam waktu berapa bulan, mungkin 2 bulan atau 3 bulan ya. Jadi berat gue naik dari 65 sampai 75 ya, berarti naik 10 kilo dong. Dan pada saat itu gue udah seneng banget ya, karena gue pikir anjir ini 10 kilo kalau gue cutting mungkin ya anggaplah 7 kilo otot, 3 kilo lemak gitu. Gue pikir kayak gitu ya. Ternyata pas gue cutting, berat badan gue dari 75 itu langsung turun ke 65 lagi. Jadi nggak ada perubahan sama sekali gitu. Jadi gue bingung dong, ini gue bulkingnya kemana semua gitu. Ya artinya bulking gue sia-sia doang gitu ya. Gue cuman buang-buang duit doang gitu ya pas bulking itu. Jadi gue mulai menyadari bahwa ternyata bulking ini kayaknya bukan solusinya gitu ya. Dan gue pikir-pikir lagi, apa sih masalah gue ini sebenarnya gitu. Dan cuman satu ya jawabannya di kepala gue, artinya kemungkinan yang salah itu di cara latihan gue ya, kalau bukan di makanan. Jadi gue rasa gue tuh udah pada kondisi overtraining gitu ya, karena pada saat otot gue DOMS, gue masih hajar latihan gitu ya. Jadi contohnya kayak gini, misalnya kemarin gue latihan chest gitu ya, dan hari ini chest gue tuh DOMS, tapi gue masih tetap hajar latihan back. Ya tapi kan nggak apa-apa bang, itu kan beda otot. Ya awalnya gue pikir juga gitu ya. Awalnya gue pikir gak apa-apa, tapi ternyata sebenarnya itu akan kurang maksimal bagi pertumbuhan otot kita ya. Karena misalnya pada saat otot chest kita lagi DOMS, maka tubuh itu lagi fokus pulihin chest. Nah terus tapi kalau kalian tiba-tiba latihan back lagi, maka tubuh akan pindahin fokus pemulihannya ke back kita gitu. Sehingga otot chest kita yang belum pulih tadi, ya pulihnya gak maksimal gitu ya. Otot chest kita belum bertumbuh maksimal dan tubuh udah pindahin fokus pulihin back. Nah, itu menyebabkan otot yang kita latih kemarin itu belum pulih dengan maksimal, akhirnya pertumbuhannya ya terhambat gitu. Dan kalian bayangin hal kayak gini gue lakuin, gue ulang-ulangin terus selama berbulan-bulan gitu ya. Ya gue gak tahu kenapa gue goblok banget gitu ya. Gue gak nyadar beban angkatan gue tuh gak bertumbuh ya, sampai akhirnya gue nyadar juga gitu otot gue kenapa gak tumbuh-tumbuh lagi gitu ya. Jadi solusinya adalah kurangin frekuensi latihan kalian ya. Kalau kalian udah masuk ke fase stagnan, solusinya adalah kurangin frekuensi latihan kalian. Karena genetik pemulihan tubuh orang itu bisa berbeda-beda ya. Itu pasti berbeda-beda. Ada orang yang tetap berkembang, dia tetap bisa berkembang walaupun dia latihan 5 sampai 6 kali seminggu. Tapi ada juga orang yang baru bisa berkembang ototnya kalau dia latihan 3 sampai 4 kali seminggu. Ya, karena sistem pemulihan tubuh orang beda-beda ya. Mungkin ada orang yang bisa recovery lebih cepat, ada orang yang bisa recovery lebih lama gitu ya. Dan mungkin
pada saat otot kita masih kecil ya recovery-nya masih bisa cepat gitu. Tapi semakin gede otot kita, maka gua rasa recovery-nya butuh waktu lebih lama lah. Kesalahan kedua adalah kurang tidur ya. Ini mungkin kesalahan yang paling fatal yang pernah gua lakuin ya dalam hidup gua. Ini bukan hanya berdampak kepada otot gue, tapi ke kehidupan gue secara pribadi ya, ke mental gue gitu. Jadi gue tuh pernah tidur kayak kurang lebih cuma 6 jam per hari, atau bahkan kadang kurang dari itu gitu. Ya itu dikarenakan adanya alasan pekerjaan ya, jadi ya mau gimana lagi gitu, gue terpaksa harus potong waktu tidur gue. Ya cuman sebenarnya itu dasaran guanya doang sih yang sok kerja keras sampai potong waktu tidur gitu ya. Sebenarnya masih, kalau gue sempetin sih masih bisa sebenarnya, cuman guanya aja yang bego. Dan hal ini tuh berlangsung selama beberapa bulan gitu ya. Dan pada momen itu sebenarnya gue tuh udah mulai ngerasa gitu kalau badan gue nih ada kayak rada-rada nyeri gitu. Cuman gak terlalu nyeri banget gitu. Jadi gak terlalu kerasa dan gue hirauin lah. Gue pikir palingan cuma doms ringan doang gitu ya. Dan pada titik ini gue masih latihan 5-6 kali seminggu ya. Jadi kalian bayangin ya, gue udah kurang tidur. Gue bangun pagi tuh kayak gue ngerasa gak fit, badan gue gak fit, bahkan pikiran gue tuh kayak rada-rada error gitu. Dan ditambah overtraining ya. Jadi itu kayak semua kekacauan nyatu jadi satu, jadi bener-bener kacau gitu ya. Dan ya gue lakuin itu selama beberapa bulan dan gue tahan-tahan terus sampai pada akhirnya gue jatuh sakit ya. Itu kayak gue sakit selama 1-2 minggu ya. Mungkin karena tubuh gue udah kelelahan banget ya, kelelahannya udah menumpuk banget sampai tubuh gue gak bisa nahan lagi sampai akhirnya mati gue. Nah setelah sakit itu gue baru mulai rombak ulang rutinitas gue ya. Gue mulai kurangin frekuensi latihan gue mulai tambahin waktu tidur gue. Barulah di situ gue bangun tidur, badan gue bisa lebih seger gitu, kerasa lebih seger. Kalau sebelumnya gue bangun tidur kayak gue gak tidur gitu, kayak gue masih stres. Nah jadi itu gila sih ya, di momen itu otot gue tuh nyusut banyak banget ya. Sampai gue tuh beban bench press gue itu bener-bener turun banget. Itu turun kayak berapa kilo, banyak lah pokoknya. Itu kacau, parah-parah. Kesalahan ketiga adalah berlatih terlalu keras gitu ya. Jadi gue kan sering bilang ya, kalau untuk gedein otot kalian kita harus berlatih dengan sangat keras ya. Tapi setelah gue coba-coba, gue menyadari bahwa ternyata itu juga merupakan sebuah kesalahan gitu ya. Karena gue udah coba latihan dengan sangat keras ya. Gue latihan bener sampai failure total, failure mampus ya, sampai gue mati gitu. Gue lakuin repetisinya sampai failure banget. Tapi hasilnya juga zonk gitu. Itu padahal gue cuma latihan 2 kali seminggu ya. Kalian bayangin, gue udah potong latihan gue sampai cuma 2 kali seminggu ya. Karena DOMS-nya tuh gila banget. Gara-gara gue latihan terlalu keras, DOMS gue tuh bisa sampai 2-3 hari ya. Itu DOMS-nya parah banget ya. Tapi hasilnya juga tetap zonk. Jadi gue mulai beralih dari berlatih hingga gagal ke berlatih hingga hampir gagal ya. Jadi bukan train to failure lagi gue, tapi train to almost failure. Jadi sekarang gue latihan gak bener-bener sampai failure ya. Jadi misalnya gue udah ngerasa udah capek ya, 1 repetisi sebelum failure gue udah berhenti gitu ya. Sehingga DOMS gue sekarang udah gak parah lagi dan ya beban angkatan gue mulai grow lagi secara perlahan gitu. Kesalahan keempat adalah jarang latihan abs ya. Nah ini gue yakin banget pasti kebanyakan dari kalian ini yang baru mulai latihan pasti jarang atau males latihan abs ya. Sama gue dulu juga gitu ya. Karena gue pikir ngapain sih latihan abs gitu ya. Ya memang abs kita nih baru kelihatan kalau lemak tubuh kita tuh rendah gitu ya. Tapi itu bukan berarti latihan abs gak perlu. Itu tetap dibutuhin untuk tajemin otot abs kita gitu ya. Dan kalian jangan salah loh, otot abs atau otot core yang kuat, otot perut yang kuat itu dapat meningkatkan performa latihan kita ya. Karena itu otot core ini dapat membantu menjaga keseimbangan tubuh kita pada saat kita angkat beban gitu. Contoh aja pada saat kalian lakuin squat atau lakuin bench press, kalau otot core kalian nggak kuat, maka pasti keseimbangan kalian keganggu itu pasti ya. Itulah kenapa pemula-pemula yang baru mulai gym itu pas lakuin bench press kadang miring-miring sana sini ya. Itu karena core-nya tuh belum kuat gitu. Ya cuma sebenarnya memang otot core kita juga bisa terlatih dari gerakan-gerakan compound ya, kayak squat sama bench press tadi atau lat pull down ya. Itu udah bisa membantu melatih otot core kita. Cuman alangkah baiknya kita tambahin lagi latihan yang benar-benar fokus mengisolasi otot abs kita ini. Jadi mulailah rutin latihan abs ya, dan latihan yang gue rekomendasiin itu ada sit up, kedua cable crunch ya, itu untuk otot abs bagian atas,
Dan ketiga ada leg raise ya untuk otot abs bagian bawah ya. Lakuin ketiga latihan ini maka otot abs kalian pasti lebih kenceng. Nah, kesalahan kelima adalah tidak mencatat progres latihan kalian ya. Nah, mungkin banyak kalian mikir, ngapain sih catat-catat kayak begituan? Gue latihan-latihan aja, otot gue tumbuh-tumbuh aja kok. Gue gak perlu nyatet-nyatet kayak begituan. Ya sebenarnya fungsi utama dari mencatat progres latihan kalian ini itu agar kalian tuh tahu gitu, apakah progres latihan kalian tuh berjalan lancar atau stagnan gitu. Sehingga ini bisa menghemat waktu kalian. Jadi saat kalian lihat, oh ternyata progres gue udah stagnan nih selama sebulan, kalian bisa cepet-cepet ubah gitu rutinitas latihan kalian. Kalian bisa rombak gitu. Apakah gue harus kurangin frekuensi latihan gue? Apakah gue bisa coba variasi latihan yang lain? Atau apakah waktu tidur gue kurang dan sebagainya gitu ya. Jadi kalian bisa langsung tahu, langsung sadar gitu. Dibanding gue dulu gitu. Gue dulu tuh gue latihan selama setahun, progres latihan gue stagnan, beban angkatan gue stagnan, gue latihan-latihan doang gitu tanpa gue sadar apapun. Dan 1 tahun lewat ya, 1 tahun tuh sia-sia. Gue nge-gym 1 tahun 5 kali seminggu sia-sia. Berapa banyak waktu yang telah terbuang gitu ya. Jadi ini menghemat waktu kalian. Ya jadi itulah pentingnya mencatat progres latihan kalian ya. Dan itu sebenarnya juga gampang kok ya. Kalian tinggal catat gitu tanggalnya berapa, variasi latihan kalian apa aja, bench press, apalagi tricep push down atau lateral raise dan sebagainya. Terus kalian catat berapa kilo dan berapa repetisi gitu. Udah itu doang gitu, gampang. Oke, jadi itulah kesalahan-kesalahan yang udah gue lakuin selama ini ya dalam membangun otot ya selama gue nge-gym ini. Ya, dan gue harap kalian bisa memetik pelajaran ya dari kesalahan-kesalahan gue ini dan kalian gak ngulangin kesalahan yang sama lagi kayak gue gitu ya. Gue yang bego ini.